Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kita berjumpa dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh PKKWU KD 20, menentukan standar laporan keuangan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, agar pembelajaran ini penuh berkah, manfaat fid dunya wal akhirah, mari kita berdoa. Yang beragama Islam ikuti saya, yang selain agama Islam berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar semuanya, mari kita langsung ke materi pembelajaran jarak jauh kali ini. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan. Jadi catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau suatu usaha dari sahabat pintar semuanya pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut atau kinerja dari wirausaha sahabat pintar semuanya. Ya, di sini periode akuntansi itu maksudnya perhitungan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan perusahaan. Dari bagian proses perusahaan itu ada namanya laporan keuangan atau suatu usaha dari sahabat pintar semuanya. Laporan keuangan meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi komprehensif, jadi komprehensif keseluruhannya. Terus 3. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu kalau ada misalnya perubahan-perubahan dari keuangan tersebut. Terus yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas. Jadi posisi keuangan itu dilaporkan dalam bentuk laporan arus kas atau laporan arus dana. Jadi arus kas itu ya dana dari perusahaan itu atau dana dari usaha mandiri sahabat pintar semua. Yang kelima itu catatan dan laporan lain. Baik, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral. Integral itu keseluruhan dari laporan keuangan itu dari 1 sampai 4 itu, termasuk di dalamnya adalah dari laporan keuangan. Apakah yang dimaksud dengan neraca atau biasa disebut dengan balance sheet ya. Neraca lebih dikenal dengan nama balance sheet. Secara umum, laporan ini dibuat untuk menunjukkan kondisi, posisi, dan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Jadi ini hanya secara umum, itu melaporkan keuangan secara umum, termasuk penyusunan laporan neraca ini itu membuat sahabat pintar semua Anda bisa melihat beberapa data penting seperti jumlah aset perusahaan, kewajiban untuk bayar hutang atau liabilitas, hutang atau liabilitas, oke. Dan ekuitas. Ekuitas itu apa? Modal. Betul. Modal mana? Modal perusahaan. Yang berikutnya adalah dimaksud dengan laporan rugi laba atau laporan laba rugi atau income statement. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi dibuat untuk menginformasikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, menjadi referensi evaluasi bagi
manajemen perusahaan dan juga menyediakan informasi tentang efisiensi. Efisiensi itu maksudnya itu ya bagaimana baiknya, bagaimana mudahnya, dan juga nanti ada unsur efektivitas di situ. Atau tidaknya langkah yang diambil oleh perusahaan dilihat dari besar beban yang dikeluarkan. Jenis laporan laba rugi, satu bentuk single step. Ya, single step ini alur dan juga pengelompokan akun lebih mudah. Hal ini karena semua pendapatan dan keuntungan ditempatkan di awal laporan laba rugi. Kemudian diikuti dengan seluruh beban atau biaya yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh perusahaan. Jadi keseluruhan dari beban-beban itu dilaporkan dalam single itu hanya satu step laporan keuangan. Nah, selisih antara total pendapatan dan total beban inilah yang menunjukkan apakah perusahaan itu untung atau rugi. Kedua, yaitu bentuk multi step. Sahabat pintar semua, Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non operasional serta membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Ini lebih rumit karena multi step. Kalau tadi kan single, ini multi itu banyak sekali kemungkinannya, yaitu pada laporan rugi laba yang bentuk ini laba operasionalnya akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas insidentil. Aktivitas biasa itu ya aktivitas perusahaan yang biasa dilakukan, misalnya bayar listrik dan pajak. Sedangkan aktivitas keuangan yang insidentil itu ya misalnya kalau ini ya ada tamu atau ada apapun itu yang harus segera dikeluarkan biaya untuk perjamuan perusahaan. Laporan perubahan modal. Apakah yang dimaksud? Laporan perubahan modal akan menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Kenapa? Karena dalam laporan ini Anda, sahabat pintar semuanya, bisa melihat perubahan yang terjadi pada modal sekaligus dengan penyebab perubahan yang terjadi. Beberapa data khusus yang diperlukan untuk menyusun laporan perubahan modal adalah modal awal periode. Apakah modal awal periode itu? Yaitu untuk menyusun laporan perubahan modal dibutuhkan data laba rugi. Jadi data laba rugi yang awal tadi itu diperlukan untuk laporan perubahan modal. Yang berikutnya akan kita bahas tentang laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas juga dikenal dengan nama laporan cash flow. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada periode tertentu. Jadi keluar masuknya uang di perusahaan itu namanya cash flow. Nah, ini ada laporan namanya laporan arus kas pada periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga difungsikan sebagai indikator jumlah arus kas di periode yang akan datang. Jadi dana berapa yang akan datang ini berdasarkan arus kas ini atau arus cash flow ini. Sehingga laporan arus kas juga digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan.
Yang terakhir akan kita bahas tentang catatan atas laporan keuangan. Apakah yang dimaksud catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan yang lainnya yang sudah kita bahas tadi di atas atau di sebelumnya, ya kan? Bahkan dalam laporan keuangan ini juga disediakan penyebab atau alasan. Jadi di situ ada urian-uriannya, penyebab dan alasannya yang berkaitan dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan. Di akhir video ada sebuah evaluasi yang nanti dikerjakan oleh sahabat pintar semua. Pertanyaannya adalah apabila terjadi pembelian secara tunai maka akan dicatat ke dalam jurnal. Nah, kira-kira jurnal apakah itu? Jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, atau jurnal retur pembelian, dan mungkin juga jurnal pengembalian barang. Nah, silahkan jawabannya diketik di kolom komentar, tapi jangan lupa juga diketik nama, nomor absen, kelas, dan juga asal sekolahnya. Berikutnya yaitu tentang sebuah pertanyaan lagi, yaitu apa yang dimaksud dengan jurnal pengeluaran kas. Nah, silakan ditulis. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga membuat semangat menjadi wirausaha untuk sahabat pintar semuanya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.